Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Kasih Tuhan yang selalu besar, selalu penuh dengan kemuliaan yang begitu memberkati setiap kehidupan kita. Haleluya, saudara-saudaraku. Tema khotbah pada hari ini masih dengan judul yang sama, menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup bagian yang kedua. Di minggu ini tanggal 17 Oktober tahun 2021 masih dengan judul yang sama, menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup. Saudara, kita membaca 2 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10. 2 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10, dan khotbah hari ini juga masih berkaitan dengan cerita atau kisah tentang Paulus. 2 Timotius 2 ayat 8 sampai 10. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Saudara, kita kembali juga melihat Kisah Rasul pasal yang 9 di dalam ayat yang ke-16. Kisah Rasul pasal yang ke-9, Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-16. Begini bunyi firman Tuhan. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Saudara, keputusan Paulus untuk melayani Tuhan Yesus adalah keputusan yang sungguh luar biasa. Keputusan yang tepat, keputusan yang benar. Keputusan Paulus ini, saudara-saudaraku, pastinya memiliki konsekuensi dan resiko. Apalagi pada waktu itu, orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan orang-orang Kristen akan menganiaya orang-orang percaya pada masa itu. Tapi Paulus membulatkan tekadnya untuk bukan saja menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Paulus pun ikut dalam melayani Tuhan. Dan pelayanan Paulus adalah pelayanan yang luar biasa. Pilihan Paulus ini, saudaraku, memiliki konsekuensi dan risiko. Nah, saudaraku, kalau kita kembali melihat dalam 2 Timotius, ini adalah surat Paulus yang kedua, nasihatnya kepada anak didiknya atau anak rohaninya atau mitra dalam pelayanan yang masih sangat muda, masih sangat hijau pada waktu itu, yaitu Timotius, anak rohani yang sangat dikasihnya. Dalam surat tadi yang sudah kita baca berapa ayat tadi dalam 2 Timotius 3, nanti kita juga akan lihat kembali, Paulus menyaksikan pelayanannya kepada Timotius. Saudara, inilah bukti. Walaupun kita mungkin hanya membaca beberapa ayat tadi,
Tapi kita tahu ini bagian bukti, suatu bukti Paulus menjadikan Tuhan Yesus sebagai tujuan hidupnya. Saudara, dalam Injil, khususnya dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus pernah berkata, masuklah melalui pintu yang sempit, pintu yang sesat, saudaraku. Tapi akhir dari perjalanan pintu itu, jalan itu adalah kehidupan yang kekal. Dan saudaraku, nasihat kepada Timotius ini, saudaraku, bukan saja menyaksikan bagaimana sepak terjang Paulus dalam pelayanan, tapi juga memberikan satu dorongan, motivasi kepada Timotius. Saya percaya, saudara-saudaraku, hari-hari ini orang percaya, gereja Tuhan yang benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan, benar-benar sungguh-sungguh untuk menjadi orang percaya, harus kembali melihat nasihat-nasihat Paulus ini, saudaraku. Tentu dalam kehidupan yang kita perhatikan sekarang ini, saudara-saudaraku, tidak semua orang Kristen memiliki daya juang atau spiritual seperti Paulus ini. Ya, kalau kita mau jujur, ini bentuk keprihatinan, saudaraku. Dan kita tidak hanya sekedar membawa, hanya sekedar bisa memprihatin. Kita pun harus membawa dalam doa. Bahkan kalau Tuhan izinkan, kita juga bisa menasihati orang-orang lain, saudaraku. Mungkin kita bukan seperti Paulus yang bisa menasihati Timotius. Tetapi saudara-saudaraku, kalau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk membenahi diri kita, dan memberikan kesempatan juga untuk menasihati orang lain, maka kita mau seperti Paulus yang mengingatkan Timotius. Dia bersaksi dalam pelayanannya bahwa dia pun juga menderita. Saudara, satu pertanyaan sederhana yang saya mau lepaskan pagi ini kepada saudara sebelum kita akan lihat 3 poin pada hari ini yang kita bisa renungkan. Apakah kita mau menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup kita? Kalau dalam perjalanan hidup itu kita harus mengalami penderitaan, tidak usah kita jawab, saudara. Kita renungkan dulu. Karena pertanyaan ini ada pertanyaan yang sebenarnya, saudaraku, benar-benar harus kita renungkan dengan sebaik mungkin. Ada satu pertaruhan yang besar di sini, saudara. Dulu zaman Paulus masih ada, zaman murid-murid masih ada. Mungkin kalau dibandingkan dengan sekarang, saudaraku, mungkin barangkali masih lebih enak pada zaman sekarang. Dahulu benar-benar nyawa taruhannya. Karena mereka memiliki komitmen menjadikan Tuhan Yesus sebagai tujuan hidup. Tuhan Yesus pernah berkata, burung memiliki sangkar, serigala punya liang, tapi anak manusia ada tempat untuk meletakkan kepala. Saudara, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Dari nasihat-nasihat Paulus ini kepada Timotius, bukan sekedar tulisan biasa dalam Alkitab kita, saudara, tapi benar-benar tulisan ini mengajak kita semua untuk benar-benar memiliki daya juang, semangat dalam menjalani hidup ini, saudara-saudaraku. Jangan kita berharap dunia ini akan semakin baik. Alkitab sudah katakan semakin hari dunia ini akan semakin jahat. Saudara-saudaraku, inilah yang baik. Beberapa waktu yang lalu saya pernah berkata, lakukanlah yang baik dan jauhkanlah yang jahat. Sekalipun kita berada di dalam dunia yang jahat ini, saudara-saudara, kita harus berbeda. Ya, kita harus berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Kita harus berbeda.
Di sanalah kekristenan kita dibentuk Tuhan. Saudara, kita kembali kepada ayat bacaan kita. Ada 3 poin atau 3 renungan yang pagi ini saya mau bagikan melalui YouTube channel saudara. Saya berharap saudara benar-benar waktu menonton video khotbah ini, saudara juga mengalami lawatan Tuhan. Saudara mau merenungkan firman Tuhan dan mau menjadi pelaku firman Tuhan. Yang pertama, saudara-saudaraku, yang pertama dalam ayat yang ke-8, ingatlah ini, 2 Timotius 2 ayat 8, ingatlah ini, Yesus Kristus. Saudara perhatikan, pusat sentralnya adalah Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Ini bukan sekedar tulisan, tapi benar-benar firman Allah. Bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Yang pertama, saudaraku, kalau Tuhan Yesus sebagai tujuan hidup, maka beritakanlah Dia dalam hidupmu. Saya ulangi, kalau Tuhan Yesus sebagai tujuan hidup kita, beritakanlah Dia dalam hidupmu. Maksudnya adalah, saudaraku, kabar baik tentang Yesus. Yesus yang benar-benar ada dalam firman Tuhan. Yesus yang hidup, yang pernah ada di muka bumi ini, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka kabar baik tentang Yesus harus tertulis dalam kehidupan orang percaya. Paulus menyaksikan ini kepada Timotius. Kamu jangan memberitakan Yesus Kristus yang lain. Yang kamu harus beritakan adalah Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. 2000 tahun yang lalu, Dia bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Saudara baca dalam Alkitab, Yesus Kristus adalah keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Yang pertama, saudaraku, kalau Tuhan Yesus sebagai tujuan hidup kita, beritakanlah Dia dalam hidupmu. Maksudnya apa ini, saudara? Maksudnya adalah kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan tentang Yesus harus terlukis, tertulis dalam kehidupan orang percaya. Orang yang tidak percaya Tuhan, siapapun itu, sesama kita manusia, harus melihat Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Saya ajak saudara untuk melihat 2 Korintus pasal yang ketiga. Dalam kitab 2 Korintus pasal yang ketiga, saudaraku. 2 Korintus 3, 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3. Saudara perhatikan bunyi firman Tuhan. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah apa, saudaraku? Adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi, kehidupan Kristus, pribadi Kristus, teladan Yesus Kristus, itu tertanam hidup dalam hati orang-orang yang ada di Korintus pada waktu itu. Dan kebenaran firman Tuhan ini pun harus hidup dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku. Bapak Ibu, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu? Yesus bukan saja berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tapi Tuhan berkata, ampunilah musuhmu. Tuhan berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan berkata, jangan berzina. Tuhan berkata, jangan mencuri.
Tuhan berkata, ikutlah aku, pikulah salib. Bahkan Tuhan juga berkata, tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Saudara, orang lain, siapapun dia, harus melihat Yesus dalam kehidupan kita. Jadi, siapapun kita punya identitas masing-masing, punya nama, punya wajah dan rupa masing-masing. Tapi siapapun kita, kalau kita adalah orang Kristen, orang percaya, yang suka berkata aku adalah anak Allah, maka tampilkan selalu Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Itu berita yang baik, berita yang sangat baik di situasi kondisi yang penuh dengan kejahatan saat ini, saudara-saudara. Saudara, zaman sudah semakin canggih, teknologi sudah semakin maju. Sekarang dengan mudahnya orang melalui handphone, smartphone, gadget, melalui peralatan elektronik, saudara-saudaraku bisa mengakses atau membuka situs-situs atau membaca banyak hal di sana, mengetahui informasi. Saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita punya media atau sosmed, punya akun dalam laptop, dalam handphone kita, tulislah hal yang indah, tulislah hal yang benar, tulislah hal yang baik, beritakanlah kebenaran. Maka orang akan melihat siapa diri kita, bahkan orang akan melihat siapa Tuhan yang kita sembah. Jadi yang pertama, saudara-saudaraku, nasihat Paulus ini kepada Timotius dan juga sekaligus kesaksiannya, bahwa yang diberitakan oleh Paulus adalah Yesus yang bangkit dari antara mati, yang ada keturunan Daud. Itu yang diberitakan oleh Paulus, saudara. Tapi Paulus tidak saja sekedar memberitakan itu, tapi Paulus juga mengenakan hidup Yesus dalam kehidupannya. Paulus berkata dalam kitab Filipi, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, tadi saya sudah berkata kepada saudara, tidak semua orang Kristen ya punya semangat daya juang seperti Paulus ini. Tapi hari ini saudara-saudara, izinkanlah saya, kita mau bersama-sama bangkit kembali, memiliki semangat juang spiritual yang tinggi sebagai orang-orang yang benar-benar mengalami kasih Tuhan. Kalau Tuhan kita mau sebagai tujuan, kalau Tuhan kita tetapkan sebagai tujuan hidup kita, maka kita harus beritakan Dia dalam hidupmu. Hidup kita harus bersih, saudaraku. Hidup kita harus berjuang bersih. Kita lepaskan, kita tanggalkan, kita buang kehidupan kita yang lama. Hal-hal yang tidak berkenan, yang najis, yang kotor, yang tidak baik, kita buang. Apa saja itu. Bahkan perkataan kita, ya, saya pun juga diingatkan oleh orang-orang sekitar kita, orang-orang yang kita kasih. Jangan melihat orang dengan sisi jeleknya, lihat orang lain dengan sisi baiknya, saudara. Hari ini kita mau bertekad untuk memberitakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, saudaraku, apa yang kita bisa ambil, kita renungkan dalam perkataan dan nasihat serta kesaksian Paulus ini kepada Timotius, ayat yang ke-9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Saudara lihat, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Saudara, tadi di dalam Kisah 9 ayat 16 kita sudah baca, atau lebih baik kita lihat kembali Kisah 9 ayat 16 ya. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Sama saudaraku, Paulus benar-benar mengalami apa yang telah dikatakan Tuhan dalam Kisah Rasul ini, yang dia saksikan kepada Paulus dan kepada Timotius. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Sama, benar-benar terjadi.
Tetapi lihat saudaraku, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Bagaikan seorang penjahat, Paulus diperlakukan seperti seorang penjahat. Saudara, yang kedua, kalau Tuhan Yesus sebagai tujuan hidup kita, kita tidak akan malu. Justru kita harus bangga kalau Allah berkenan memakai kita. Amin, saudaraku. Firman Allah di atas segalanya. Saudara lihat apa kata Paulus. Walaupun dia dibelenggu sebagaikan seorang penjahat, tapi firman Allah tidak terbelenggu. Artinya di sini saudara-saudaraku, kuasa Allah, kuasa firman itu di atas segala-galanya. Apapun yang engkau alami hari-hari ini, saudara-saudaraku, saya mau mengajak kita semua tetap jadikan Yesus sebagai tujuan hidup kita. Kita tidak akan malu, bahkan kita akan kuat, kita akan bangga karena Allah berkenan memakai kita. Amin, saudara-saudaraku. Minggu lalu saya sudah sampaikan salah satu poin dalam anugerahnya Tuhan bisa memakai kita menjadi alat di tangannya. Di dalam Yesaya pasal 6 ayat 8 ada kata, utuslah aku Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Dalam perjanjian baru mengacu kepada cerita tentang Paulus ini, saudaraku, Tuhan berkata orang ini akan menjadi alat bagiku. Dia akan mengalami penderitaan, tapi Paulus tetap maju dan maju. Bapak Ibu, saya tidak tahu penderitaan apa yang kau alami sehari-hari ini. Tapi izinkanlah saya mau berkata, apapun penderitaan yang kau alami, selama engkau tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup dalam penurutan kepada Tuhan, tidak memberontak kepada Dia, maka percayalah, di balik setiap penderitaan yang engkau alami, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Engkau akan merasakan, engkau akan melihat pertolongan Tuhan terjadi atas kehidupanmu. Maka itu saya berkata kepada kita semua, jadikan Dia sebagai tujuan hidup kita. Jangan jadikan Tuhan sebagai solusi. Kalau kita jadikan Tuhan sebagai solusi, saudara, saya takut kita hanya memperalat Tuhan. Jangan sampai kita cuma berdoa datang kepada Tuhan kalau kita punya masalah saja. Terlalu kerdil kita punya pikiran sebegitu. Sudah saatnya kita harus jadi orang dewasa di dalam Tuhan. Kita memperlakukan Tuhan benar-benar sebagai majikan kita, sebagai Tuhan kita, sebagai Raja kita, sebagai Allah yang hidup. Penghormatan kita hanya kepada Dia. Tidak salah tentu waktu kita sedang sakit, tidak ada persoalan berat, kita tetap berdoa, mengadu kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Tapi yang saya mau katakan saudara-saudara bahwa di atas segalanya Dia adalah pribadi yang agung, saudara-saudaraku. Maka kita harus memperlakukan Dia dengan sebaik-baiknya. Haleluya. Jadi yang kedua, saudara-saudaraku, kita tidak usah malu. Justru kita harus bangga kalau Allah berkenan memakai kita. Dalam Kisah 9 ayat 16 tadi, saudara-saudaraku, kalau kembali kita mau lihat kembali, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus Ia tanggung oleh karena. Saudara, ini membuktikan bahwa benar-benar mengikuti Tuhan tidak mudah. Ada harga yang harus dibayar. Pikul saya. Saudara, kita memohon kepada Tuhan, Roh Kudus, seperti lagu yang tadi kita sudah naikkan, peganglah tanganku Roh Kudus. Ku tak mampu berjalan sendiri. Saudara, mari kita sama-sama bersetia kepada Dia. Kita menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua dengan hidup dalam kejujuran, hidup tidak bercacat dan tidak bercela, hidup tidak bernoda, menjaga kesucian hidup kita, menjaga rumah tangga kita.
menjaga hati kita, mengingatkan anak-anak kita untuk hidup dalam kebenaran sampai Tuhan datang. Yang ketiga, kita kembali lagi kepada 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-10. Yang ketiga, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu. Saudara lihat, sabar menanggung semuanya, penderitaan tadi. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Saya mau baca dulu dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari bunyi ayat yang ke-10 ini, saudaraku. Saya baca buat kita semua ya. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-10 begini bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya saya tabah menanggung semuanya itu demi kepentingan orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah, supaya mereka pun mendapat keselamatan yang diberikan melalui Yesus Kristus dan yang disertai keagungan yang abadi. Saudara, kita lihat di sini, kita lihat Paulus bukan orang yang egois, malah dia memikirkan keselamatan orang lain. Yang ketiga, saudaraku, kalau Tuhan Yesus sebagai tujuan hidup kita, maka semangat Paulus ini harus membuat kita tetap kuat, tabah, pakai kata tabah, dan sabar dalam menjalani hari-hari hidup kita di atas muka bumi. Yang ketiga, kalau Tuhan Yesus sebagai tujuan hidup kita, pasti membuat kita tetap kuat, tabah, dan sabar dalam menjalani hari-hari hidup kita di atas muka bumi. Haleluya, saudara-saudaraku. Saudara, kita lihat Paulus demi orang-orang pilihan Allah, dia sabar. Di sini saya merasa ada sedikit rasa malu, saudara. Kenapa? Saya belum bisa seperti itu. Karena hidup kita ini kadang-kadang egois, saudara. Kita melulu hanya kepentingan diri kita. Hanya kepentingan diri kita dan kita. Hari ini, mulai hari ini, jadikan Yesus Kristus sebagai pusat hidupmu dan tujuan hidupmu. Itulah sebabnya di ayat 8 dikatakan, ingatlah ini. Kamu harus ingat, Timotius, dan kita pun ingat Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi ada orang-orang pada masa itu, saudara-saudaraku, saya bisa menduga ada orang-orang yang sudah sesat, ingin mengajak orang-orang percaya untuk sesat, untuk meninggalkan Yesus yang sejati. Saudara, hari ini kita mau sungguh-sungguh memikirkan juga tentang orang lain. Walaupun kita tahu, saudaraku, hidup kita ini semakin berat. Berat apa? Bukan karena masalah ekonomi, saudara. Berat karena godaan yang begitu besar yang kita hadapi. Itulah sebabnya, saudaraku, saya dan istri, keluarga kalau berdoa, Tuhan, jauhkan kami dari niat jahat kuasa kegelapan. Dan memang kuasa kegelapan selalu punya niat jahat. Jauhkan kami dari niat jahat manusia. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan malapetaka. Situasi dunia yang semakin hari semakin jahat. Mari hari ini, saudaraku, tertulislah dalam hati dan hidup kita Yesus Kristus. Di tengah-tengah tekanan hidup yang kita hadapi, walaupun saat ini, saudaraku, situasi keadaan di luar sedikit lebih longgar, PPKM karena pandemi COVID ya secara statistik agak sedikit menurun, tetapi kita tidak pernah tahu saat-saat yang menakutkan itu kapan datang. Tapi kita percaya tangan Tuhanlah yang melindungi kita selalu. Malaikat Tuhan menjaga kita selalu. Saudara, sebagai ayat-ayat terakhir kita membuka Kisah pasal 20. Kisah Rasul pasal yang ke-20, saudara-saudara. Kisah Rasul pasal 20 mulai ayat 22 sampai 24. Kisah Rasul pasal 20 ayat 22 sampai 24.
Tetapi tentang Paulus ini saudaraku, karena saya sudah singgung tentang Paulus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa, perhatikan ini saudaraku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Ini pertaruhan, ini konsekuensi yang harus Paulus alami, saudaraku. Penjara dan sengsara menunggu aku. Saudara, kita mungkin tidak terpenjara secara fisik, kita mungkin tidak sengsara secara ekonomi, tapi barangkali secara batin, secara rohani kita terpenjara. Kita mengalami kesengsaraan rohani. Artinya apa, saudara? Kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Hubungan yang dulu pada kita jalin dengan Tuhan mulai renggang, bahkan mulai putus. Dulu mungkin saudara ada orang-orang yang rajin ke gereja. Dulu saudara ada orang yang rajin berdoa. Mungkin setelah situasi keadaan semakin hari semakin seperti ini, saudara mulai lupa. Saudara mulai lupa. Saya mengajak kita semua, ayo saudara, kembali kepada cinta yang menyala. Kita mau melihat kembali apa tujuan hidup kita dalam dunia ini. Saya baca lagi ayat 24, saudara ya. Kisah Rasul 24. Tetapi, perhatikan, saya ulangi lagi ya, 23 mulai. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak apa, saudara, menghiraukan nyawaku sedikit pun. Saudara lihat, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saya hanya berkata, top, Marco Paulus ini luar biasa. Dan kekaguman kita kepada Paulus, saudara, tidak boleh hanya berhenti sebagai itu. Mari kita mau mengenalkan hidup Yesus dalam hidup kita. Saudara lihat, Paulus tidak menghiraukan nyawanya. Saudara, tadi saya berkata kepada saudara, mungkin bukan tubuh kita yang dipenjara, tetapi mata batin kita, mata rohani kita terpenjara. Orang di penjara itu bagaimana, saudaraku? Dia tidak bisa dilihat dunia luar. Sekarang, kalau mata rohani kita, manusia rohani kita terpenjara, kita tidak bisa melihat penderitaan orang lain. Kita tidak bisa melihat kasih Tuhan, saudaraku. Kita tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena mata rohani kita terpenjara, tertutup. Kita tidak bisa melihat. Kita tumpul rohani kita. Bangkit. Bangkit, saudara-saudaraku. Saya mau berkata kepada kita semua, kita mau bangkit. Kita menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup kita. Lepaskan aku dari penjara. Dari penjara-penjara yang membuat aku tidak lagi melihat kebaikan Tuhan. Tidak bisa lagi aku menolong orang lain. Saudara, saatnya di sisa hidup kita mau berjuang dalam hidup ini untuk menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup kita. Haleluya, saudara. Pilihan untuk menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup kita tidak akan membuat kita menyesal, saudara. Saya percaya orang-orang dulu, termasuk Rasul Paulus, yang Tuhan kehendaki mereka mati martir, mati karena membela Tuhan, mati karena mengasihi Tuhan, membela pekerjaan Tuhan. Saya percaya mereka berbahagia bersama dengan Bapa di surga. Saudara, izinkan saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kita semua untuk kita kembali membangkit dalam hidup ini, saudara-saudara. Menjadikan Dia sebagai tujuan hidup kita. Karena nanti kelak, seperti yang saya beritakan kepada teman-teman, saya sampaikan, kita akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Mari, saudara-saudara, kita menjadikan Dia sebagai tujuan hidup kita. Dan pilihan ini tidak akan membuat kita menyesal. Tinggalkan dunia. Lupakan dunia, saudara-saudara. Walaupun kita masih ada di dalam dunia, tapi kita mau
bersiap-siap, berkemas-kemas untuk menuju ke suatu tempat yang indah, tempat yang penuh dengan sukacita, rumah Bapa di surga, langit baru dan bumi baru, Yerusalem baru kelak. Jadikan dia Tuhan sebagai tujuan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renung